amalia pada bulan puasa ini lewat manakib juga, yang bersama tim Bunda Haya kita menjadi diberi wasilah tambahan. Juga petugas manakib yang berjasa sangat baik. Yang berbahagia malam ini sebagai pemangku hajat, yang mulia Ibu Haja Rahayu Wikaningsih. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk Ibu Haja Rahayu Wikaningsih dan keluarga besar beliau. Dengan wasilah manakib online internasional malam ini, Allah memberkahi semuanya, segalanya, semuanya untuk dia menambah-nambah, memperdalam, mempertebal keimanan dan kehikmatan beliau kepada agama, kepada negara, pada thariqah kita ini, juga semakin berkhidmat kepada guru, ditambah-tambah rezekinya, dimudahkan segala urusan, diangkat segala kesulitan ya yang dialami beliau. Dan doa yang sama untuk kita semua yang hadir, seluruh jamaah manakib online internasional, alhamdulillah ada 68 titik di seluruh penjuru dunia. Nah, kita memasuki bulan Ramadan yang sesungguhnya kalau kita pikir ini sangat istimewa ya. Kita di Toriko ini kan punya 3 tanggalan sesungguhnya ya. Tanggalan Masehi, ya sekarang ini bulan Februari tanggal 21. Kemudian ada tanggalan Hijriyah ya. Kita masuk ke tanggal 4 Ramadan ini. 1447 Hijriah. Dan tanggalan Sirna Rasa, lah ini kerennya ini. Dan kalau menurut tanggalan Sirna Rasa, sebenarnya kita ini masuk tahun baru ya, karena Ramadan itu Ramadan 1. Kemarin bulan Rojab, bulan Sya'ban itu Ramadan 12 ya. Jadi kita ini ada dalam fase tahun baru, tahun ke-8 Sirna Rasa kalau menurut catatan saya ya. Dan ini sangat keren sekali, sangat indah karena kita memulai tahun ke depan ini, tahun ke-8 Sirna Rasa ini dengan bulan yang paling istimewa ya, bulan Ramadan. Ada nuzulul Quran di situ, kemudian ada terutama kewajiban puasa yang penuh selama sebulan. Juga untuk kita selalu diajarkan bulan Ramadan ini untuk umat Islam di Indonesia adalah bulan proklamasi ya, tanggal 9 Ramadan yang nanti akan kita rayakan bersama di Tugu Proklamasi tanggal 27 Juli atau 9 Ramadan 1447 Hijriah. Dan ini luar biasa, ini tidak ada sungguh satu hikmat yang sangat mewah yang diajarkan oleh Pangeran Abah kepada kita bahwa kita memulai tahun kita ini dengan bulan yang paling istimewa. Dan apabila nuzulul Quran itu dalam tanda kutip ekuivalen atau sama dengan talqin, sebagaimana banyak diajarkan oleh Pangeran Abah, di mana proses turunnya Al-Quran ke dalam dada itu adalah proses penalkinan Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Maka sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan talqin juga. Ini luar biasa ya, kita diajarkan memulai seluruh aktivitas kita, amaliyah kita, hari-hari kita lewat bulan Ramadan. Nah, ini saya pribadi juga sedang masih adaptasi belajar untuk selalu menjalani hari juga dengan tanggalan Sirna Rasa ini karena ini beda. Dan yang paling menonjol, paling istimewa di antara bulan-bulan Ramadan ini tentu saja adalah ibadah wajib puasa ya, fardu ain kita semua untuk menjalankan full puasa selama sebulan. Dan di dalam surat Al-Baqarah yang menjadi sangat terkenal dalam bulan Ramadan ini, ayat 83, Allah diwajibkannya bulan melaksanakan ibadah puasa ya ayyuhalladzina amanu bagi maaf sebentar, ini ada apa ini
Ya, ada bulan ini kita diwajibkan berpuasa dan itu bukan perintah khusus untuk umat Islam di masa Rasulullah ya. Jadi karena masa umat-umat sebelumnya ada banyak perintah-perintah puasa juga. Tetapi untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sangat spesial puasanya karena 1 bulan penuh dengan tujuan besar sekali ini ya, la'allakum tattaqun. Dan tujuannya juga ini kita rayakan setiap kali manakib. Nah, untuk puasa sendiri ini satu amaliyah, satu praktik, satu tindakan yang sangat luas, sangat kompleks, sangat mendalam manfaat, maknanya dan implikasinya. Karena puasa ini meliputi begitu banyak hal ya, aspek-aspek yang paling paling sederhana dalam diri kita sebagai manusia, yaitu aspek tubuh dan aktivitas yang paling pokok di mana kita bisa bertahan hidup, yaitu konsumsi, makan dan minum. Kemudian ke aspek emosional, nafsu, menahan nafsu, amarah ya. Kemudian juga kepada aspek yang sangat spiritual ya, menyangkut kesadaran spiritual kita, yaitu zikir itu sendiri. Sehingga ini ibadah yang sebenarnya sangat sangat lengkap ya, puasa itu. Dan pengarsa abad juga mengajarkan di dalam sholat juga sesungguhnya kita sedang melaksanakan puasa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam aspek yang paling sederhana, puasa ini menyangkut aspek fisik ketubuhan kita ya. Dan ketubuhan ini adalah termasuk menyangkut aktivitas yang paling paling elementer bagi kita sebagai makhluk hidup, yaitu makan dan minum supaya kita tetap bisa hidup. Dan itu diatur ya oleh puasa, artinya didisiplinkan, diregulasi, di manajemen, di manage. Jadi secara fisik puasa ini sesungguhnya seperti kita diajak untuk kalau dalam kimia itu mengkalibrasi ya, mengukur ulang ya, ukuran-ukuran ketubuhan kita itu di rescaling, ditata kembali karena sudah dipakai setahun kemudian mungkin ada kekacauan gitu. Dengan puasa itu kita diminta untuk cooling down dulu, dipaksa untuk stop dulu, kemudian mengira-ngira lagi ya kapasitas fisik kita di hal yang paling mendasar. Juga aktivitas yang lain fisik ya, terutama kalau ini menyangkut makan sahur dan sholat malam ya, aktivitas tidur itu kita dipaksa untuk bangun malam untuk makan sahur. Meskipun kalau untuk murid-murid Aba ini bukan sesuatu yang berat ya, karena kita udah tiap hari ada amaliyah malam. Jadi makan sahur itu sesuatu yang tambahan saja ya. Juga amaliyah sholat malam misalkan ba'da isya itu bagi kita itu hal yang setiap hari kita laksanakan. Jadi mungkin tidak terasa berat, malah semakin asik. Tetapi itu juga menyangkut aspek fisik yang diregulasi oleh puasa. Dan lebih dari itu ada aspek fisik lain seperti nafsu seksualitas, aktivitas seksual juga diatur dalam puasa. Itu artinya menyangkut dimensi material dari tubuh manusia. Jadi di dalam puasa ini Allah memaksa kita untuk menata ulang ya, mereorganisasi kondisi tubuh kita ya, lewat pengaturan makanan, kemudian pengaturan tidur, pengaturan nafsu-nafsu yang lain. Nah, lebih dari itu juga ada disiplin dan pengaturan emosi kita, nafsu kita ya. Paling tidak itu dari aspek-aspek seperti amarah, kesabaran, kemudian motivasi kita ya, seperti karena ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa seperti berbohong, menghasut, kemudian menfitnah, mengadu domba misalkan. Itu adalah aspek-aspek ke emosi yang kita diminta untuk sadar dalam hal itu.
Dan ini kalau menurut Al-Ghazali masuk level puasa yang makom kedua, makom khusus ya. Nah, di dalam Thariqah ini ada satu aspek yang sangat jarang dibahas, tetapi kita juga dilatih di awal, yaitu aspek kesadaran sesungguhnya ya, aspek ke apa namanya, keterikatan kita, hati kita, pikiran kita kepada Allah, aspek zikir ini. Sehingga puasa ini secara fisik sesungguhnya memperkuat kesikir kita yang sudah kita praktikkan sebelum puasa. Ada fase-fase pra Ramadan, nanti ada fase pasca Ramadan, di mana kita selalu menjalankan zikir, baik zikir sehar maupun zikir kofi. Tetapi saya yakin sekali kalau di luar Toriko ini sangat sedikit disinggung ya, mungkin sesuatu yang tidak biasa terdengar. Nah, zikir ini adalah dimensi atau wilayah yang paling subtil, yang paling halus ya, karena menyangkut hati kita, pikiran kita, kesadaran kita kepada satu zat yang menyebabkan keberadaan kita dan kepada zat di mana kita nanti semuanya kembali. Ya, nah sehingga itu ini ada apa ini? Nah itu sehingga itu menjadi aspek yang menjadi penambah kalau bagi kita dalam Torikoh ini. Nah ini menarik karena praktek ini atau disiplin ini itu kita jalankan selama sebulan penuh. Artinya sangat sangat intens ya. Dan kalau kita melihat bagaimana Pangarsa Abah mendidik kita, mengajarinya, itu hampir bisa kita lihat semuanya serba aktif ya. Ari saat kita tidur, saat kita istirahat itu tidak banyak, yang banyak amalia-amalia semua. Dan ini bagi Bapak Ibu saya yakin tugas-tugas ya untuk bekerja, mencari nafkah itu juga masih masih jalan ya. Saya juga di kampus masih aktif kuliah-kuliah itu seperti biasa. Jadi ini sesuatu yang sangat mengintensifkan aktivitas amalia. Pada saat yang sama juga membosting kesadaran spiritual kita. Nah, kalau kita lihat mekanisme puasa, puasa itu kan secara sederhananya adalah menahan sesuatu yang sebenarnya halal ya, makan minum halal. Kemudian apapun itu juga yang lain, tidur juga halal. Tetapi tidak semua yang halal itu kemudian bermanfaat. Ya, dan di puasa ini kita diajarkan untuk mengatur kehalalan itu kepada satu tujuan yang lebih tinggi, lebih ultimate, yaitu la'alakun tatakun. Nah, kalau kita lihat dalam proses kehidupan kita, sesungguhnya hidup kita ini melibatkan begitu banyak hal yang bekerja sebagai puasa, di mana kita harus menahan diri, harus bersabar, dan fokus kepada tujuan yang lebih tinggi. Misalkan ya, paling sederhana aja lah, kayak anak-anak SD, anak saya misalkan, itu sudah dilatih untuk berpuasa dari bermain misalkan ya, dan mengalokasikan waktunya untuk belajar di sekolah. Itu dilaksanakan seminggu 6 hari misalkan. Nah itu akhir-akhirnya juga puasa. Kita juga yang bekerja menahan diri dari bermalas-malasan ya, dari waktu-waktu senggang dan mengalokasikan waktu energi kita untuk tujuan yang lebih tinggi gitu ya. Juga dalam agama kita, dalam Islam ada banyak sekali hal-hal yang sesungguhnya itu boleh dilakukan, tetapi kita dilatih untuk menahannya ya, lewat ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Apalagi dalam Torikoh ini ya, puasanya banyak sekali ya. Dan Allah mengajarkan kita dengan cara yang tidak terasa puasa itu karena waktu kita, energi kita, kemudian harta kita semuanya diarahkan kepada hikmat, kepada toriko, kepada jalan wusul aja kepada Allah. Dan ini kita sebenarnya tidak sadar menjalankan puasa, berpuasa dari banyak hal ya. Misalkan ajaran
sholat awal waktu aja, itu berarti kita berpuasa dari bermalas-malasan, berpuasa dari aktivitas lain-lain yang tidak bermanfaat. Jadi fokus prioritasnya ini super tinggi begitu dalam Thoriqoh ini. Semuanya punya tujuan, semuanya terarah kepada Allah saja. Bahkan harta kita, hidup kita semuanya. Nah, di dalam proses itu kita sebenarnya menahan diri, menahan sesuatu. Ya, dan kita berpuasa dari hal-hal yang sesungguhnya boleh dilakukan dan sudah banyak dilakukan oleh saudara-saudara muslim kita yang lain gitu ya. Dan itu sah-sah saja secara syar'i. Tetapi bagi kita itu sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan kurang bermanfaat. Nah, kita diajarkan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia dan sesungguhnya lebih hakiki ya di dalam apa namanya proses amalia itu. Nah, dan ini juga sangat bagi saya sangat keren sekali ya karena kalau kita memulai tahun kita dengan bulan Ramadan, artinya kita memulai waktu hidup kita satu tahun ini dengan latihan yang keras gitu ya, kalau bisa dibilang latihan keras. Tapi sesungguhnya kalau kita pikir, eh, sesungguhnya apa yang kita alami sehari-hari di bulan Ramadan ini dengan puasa, dengan intensitas amalia gitu ya, adalah default kehidupan kita sehari-hari yang harus kita jalani sesungguhnya pasca bulan Ramadan ya atau pasca Ramadan satu. Karena setelannya di bulan Ramadan itu. Jadi nanti kita lepas bulan Ramadan, masuk bulan Syawal dan seterusnya, mestinya seperti itu ritme kehidupan kita ya. Kalau dia turun berarti terjadi penurunan. Jadi Ramadan ini tidak seberhasil yang diharapkan. Ini berbeda dengan apa namanya ajaran-ajaran di luar Toriko, di mana kita diajarkan, umat Islam diajarkan puasa sebagai satu perjuangan. Sebentar ini kayaknya hostess, maaf gangguan koneksi. Oke, maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kalau hujannya menderas begini. Kalau kita mendengar sering di luar sana ya, ceramah-ceramah itu kalau hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal kita telah mencapai kemenangan gitu ya. Eh, Kemudian setelah kemenangan itu seolah semuanya selesai ya, kembali kehidupan seperti sedia kala. Bulan Syawal itu hanya sebentar aja lewat. Kemudian masuki waktu berikutnya udah lupa Ramadan ya, menunggu Ramadan berikutnya ya. Nah, jadi ini seperti penurunan sebenarnya. Sudah dilatih keras, kemudian ibadahnya kembali ke level apa namanya, novice gitu. Nah, ini luar biasanya kita dalam Toriko itu kita diajarkan memulai hari-hari kita dengan latihan yang keras di bulan Ramadan untuk bulan-bulan berikutnya. Ini kayak gini nih ya, apa namanya settingnya ya kehidupan kita dengan fokus konsentrasi, dengan hati terus berpikir. Ini luar biasa apa namanya didikan Pangarsa Abah ini kepada kita. Dan ini yang menjadi apa namanya bulan ini menjadi lebih penting lagi karena eh, kita sebelumnya pra Ramadan sudah dilatih melakukan amalia yang cukup intens di bulan Ramadan ini ditambah dengan amalia-amalia yang lebih intens lagi yaitu puasa wajib dan sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya dengan harapan nanti bulan-bulan berikutnya ya settingannya seperti itu ya level kesadaran kita zikir kita seperti itu sehingga kenapa di tahun Sirna Rasa itu kita nanti dari satu Ramadan masuki Ramadan berikutnya bulan Syawal ya Ramadan kedua ya dan seterusnya. Nah ini sangat sangat menarik ya dan persis bagaimana dibayangkan oleh dijelaskan oleh salah satu hadis Nabi bahwa Ramadan itu begitu mendalam, begitu tinggi apa namanya manfaatnya ya sehingga kalau umat Islam tahu itu mereka akan minta seluruh tahun sepanjang tahun itu bulan Ramadan semua. Tapi kita tidak pernah ada petunjuk dari Rasulullah langsung betapa sehingga eh,
Kayaknya umat Islam tidak ada yang meminta itu. Nah, hanya di Thariqah ini kemudian Abah mengajarkan ya, menjalani setiap bulan itu seperti bulan Ramadan. Semoga Allah memberkahi semuanya segalanya dan selamanya. Maaf, semoga Allah memberkahi semuanya segalanya selamanya dan semoga bulan Ramadan yang kita jalani sekarang ini semakin meningkatkan kehikmatan kita dalam Thariqah ini, semakin mempertebal ikatan kita dan semakin membuat kita tawadu istiqomah ya dan khidmat di bawah bimbingan pengarsa Abaos. Begitu saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.